Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di request oleh saham receh. Kode sahamnya CHEM, nama perusahaannya yaitu PT CHEMSTAR Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini grafiknya sudah saya buka tadi ya sebelumnya karena saya sedang menganalisis datanya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ternyata perusahaan ini adalah perusahaan yang belum lama IPO. Jadi IPO-nya itu di tanggal 8 Juli 2022 dan selama perdagangan kurang lebih seminggu terakhir ini itu underwriter-nya sebagai investor besar di perusahaan ini, kita ingin tahu mereka itu ngapain seperti itu. Kalau dilihat dari grafiknya, perusahaan ini pernah menyentuh ke harga Rp190 per lembar. Setelah itu terus turun, sekarang di harga Rp114 per lembar. Kemudian terendahnya berada di harga Rp108 per lembar. Nah, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh underwriter-nya dari awal perdagangan sampai dengan tanggal 20 Juli 2022. Apakah di sini underwriter-nya akumulasi atau mereka distribusi seperti itu? Nah, oke, langsung saja sekarang kita cek data broker summary-nya ya. Oke, ini kita geser dulu. Nah, kemudian di sini kita ganti kode sahamnya ya. Kode sahamnya CHEM. Kemudian tanggalnya kita ganti. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT CHEMSTAR Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan metode penghitungan manual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan ini underwriter-nya sebagai investor besar pertama kali sebagai pemilik barang terbesar itu sudah jualan dalam porsi yang sangat besar. Nah, underwriter-nya dalam hal ini NH Korindo Sekuritas itu telah menjual saham yang mereka beli di harga IPO itu sebanyak 1,3 juta lot. Itu dari sekuritas mereka sendiri gitu, yang berperan sebagai underwriter. Namun mereka juga ternyata menjual dengan menggunakan sekuritas yang lain seperti itu. Jadi kalau di total penjualan mereka sudah lebih dari 1,4 juta lot seperti itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini berarti kesimpulannya di fase dari awal IPO ini investor besarnya melakukan masif distribusi. Jadi distribusi yang mereka lakukan atau penjualan yang mereka lakukan itu porsinya sangat besar sekali. Seperti itu. Dan yang membeli barangnya adalah rata-rata investor semi retail dan investor retailnya seperti itu. Jadi kebanyakan yang membeli itu adalah investor retail dan semi retailnya. Nah, kalau untuk yang semi retail itu kawan-kawannya sendiri, sedangkan kalau investor retail mereka lah yang berpotensi untuk nyangkut di sini, seperti itu. Namun investor retail yang sabar itu nanti akan bisa mendapatkan keuntungan nantinya, seperti itu. Yang penting mau sabar, yang jelas perusahaan ini baru melepas 29,41%
sahamnya ke publik. Jadi masih ada kesempatan nanti ketika perusahaan ini naik isu, kemudian investor besarnya kembali menguasai supply, seperti itu. Jadi tentu harga sahamnya pasti akan naik, cuman dalam jangka panjang seperti itu. Mungkin butuh waktu yang panjang sekali untuk bisa menunggu harga sahamnya bisa naik seperti itu. Jadi kalau retail yang nyangkut di sini sebaiknya di average kembali seperti itu. Atau kalau misalkan all in, ya mau tidak mau ya harus cut loss seperti itu. Atau menunggu, sabar menunggu seperti itu. Jadi kesimpulannya, karena investor underwriternya itu masif distribusi, maka potensi harga sahamnya jatuh itu lebih besar dibandingkan naik seperti itu. Walaupun hari ini terjadi kenaikan seperti itu. Karena dalam jangka panjang mereka bisa terus distribusi. Makanya kita harus perhatikan baik-baik seperti itu. Kalau yang mau average kembali sebaiknya tunggu investor underwriternya ya itu melakukan pembelian kembali atau minimal semi retailnya melakukan pembelian seperti itu.